kita mau jelaskan saja sekarang tentang perawatan ATV Cargo 400 cc Gen 2. Oke ya, pada video kali ini kita mau jelasin ATV Cargo lagi. ATV Cargo 400 cc Gen 2. Baknya sudah lebar 2 meter, gardannya sudah gardan model terbaru dengan model diferensial. Diferensial itu bahasa mekanik, gardan itu bahasa bengkel ya. Jadi kalau yang gen pertama itu diferensial lock atau gardan lock, kalau yang sekarang diferensial yang berfungsi sebagaimana mestinya, yang putarannya itu berbeda antara kiri dan kanan, itu bisa mengikuti pada saat belok ya, bisa menyeimbangkan pada saat belok begitu ya. Nah, kelebihannya ini akan awet gardan seperti ini. Oke, kita mau jelaskan saja sekarang tentang perawatan. Nah, untuk mesin sendiri ini perawatannya sangat mudah sekali ya, karena untuk mesin itu mesin menggunakan mesin seperti mesin motor, jadi satu silinder berdiri ya. Dan ini pendinginnya kan pakai pendingin radiator, nanti itu akan bersirkulasi di dinding silinder. Nah, tapi selain dari pakai pendingin radiator atau air, ini juga dia dinding silindernya udah model sirip ya. Nah, ini udah model sirip, jadi selain dari didinginkan oleh air, juga ini oleh udara juga ya. Jadi kerennya itu biasanya kan kalau yang pakai radiator itu silindernya nggak bersirip. Kalau ini bersirip, jadi bisa maksimal mendinginkan mesinnya. Jadi tidak akan terkendala dengan mesin panas kalau untuk ATV Cargo ini ya. Oke. Untuk oli mesin ini oli mesin 1,5 liter lah ya. Itunya kalau misalkan mau ganti oli, ganti secara berkala 1,5 liter. Terus untuk air radiator, ini saya sarankan air radiatornya pakai air radiator coolant. Kenapa pakai air radiator coolant? Nah, fungsinya untuk air radiator pakai coolant itu yang bisa dibeli di toko-toko spare part itu ada yang 1 jerigen kan, ada yang 80.000, ada yang 70.000. Nah, fungsinya itu supaya nanti akan memberikan keawetan pada dinding silinder, tidak mudah korosi. Karena kalau misalkan kita pakai asal masukin air, apalagi air hujan, itu bisa menyebabkan korosi di dinding silinder, akan keropos ya. Jadi di material mesin itu nanti akan cepat rusak, termasuk di radiatornya. Oke. Nah, selanjutnya itu pakai coolant kan. Nah, selanjutnya ada beberapa oli yang harus kalian perhatikan, yaitu oli gardan, oli transfer case. Saya akan angkat dulu supaya bisa teman-teman lihat. Saya akan angkat dulu ininya. Bentar ya, matikan dulu. Ini kita mau angkat dulu ke atas. Kita mau angkat dulu guys. Kita mau angkat dulu baknya. Kalau mau mengangkat bak, posisi tuas-tuas dinetralkan, masukkan ke gigi 4 aja lah. Nah, gigi 4 aja ya. Kita naikkan ya. Nanti kita akan lihat posisi-posisi oli-oli yang harus teman-teman perhatikan ya. Kita angkat dulu. Oke, kita matikan dulu ya. Nah, teman-teman harus diperhatikan apa sih yang harus diganti oli-olinya. Nah, oli gardan ini isinya itu 1 liter ya, yang di sini. Nah, di sini ada ablas udara untuk supaya udaranya keluar. Terus nanti kalau untuk memasukkan oli gardan ada di belakang di sini. Kalau untuk membuangnya ada di bawah. Ini 1 liter ya. Oke, selanjutnya oli transfer case. Nah, di sini nih. Ini transfer case. Ini kan transfer case ini yang menyambungkan dari mesin, dari transmisi ke sini ke gearbox transfer case.
dan ini akan menyambungkan ke roda belakang melalui hapel. Nah, ini hapelnya. Dan di sini di dalamnya ada oli. Ini 1 liter juga ya. Ini pakai olinya oli transmisi lah. Nah, kalau yang sebelah kiri ini oli atau minyak hidrolik ya. Ini kan hidrolik ini dipompa menggunakan ini pompanya nih. Nah, ini pompanya. Ya, mau seperti teknisnya seperti PTO, power take off. Ini diputarkan menggunakan transfer case, diputar pompanya, dan ini pompanya tuh pakai oli. Nah, ini olinya di sini sama dengan oli power steering lah ya. Nah, ini dipompa, ini menggunakan oli memompanya. Kalau ini sih kalau ini nggak harus sering ganti lah kalau oli power steering ini atau oli hidrolik ini. Yang penting jangan sampai kosong aja ya kalau yang ini. Kalau gardan itu ya idealnya kalau gardan sih gantinya itu juga agak lama ya. Yang paling sering harus diganti itu oli mesin ya, karena oli mesin sangat sensitif sekali dengan kinerja mesin. Nah, itu berarti gardan, transfer case. Kalau perawatan-perawatannya itu paling ya kalau untuk oli. Terus kalau ini oli hidrolik itu nggak usah sering-sering ganti. Nah, terus teman-teman pada saat habis bekerja di kebun, teman-teman itu harus sering mengecek baut-baut karena yang namanya main di off-road, main di medan off-road atau bekerja di medan off-road pasti suka ada yang longgar-longgar baut-bautnya. Nah, seperti ini nih, misalkan ya ada baut keris hapel. Nah, di sini ini teman-teman harus bisa mengecek seperti ini, baut-baut seperti ini. Kalau yang punya mobil off-road pasti paham lah ya. Ya pokoknya kalau ada waktu santai, ada waktu senggang itu sekali-kali ngecek baut-baut seperti itu ya. Nah, terus gini. Untuk radiator. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini kendaraan ATV Cargo ini bermain di lumpur, otomatis kan nyungsep ke lumpur ya. Misalkan radiatornya ini ketutup sama lumpur nih ya, ketutup, otomatis kan tanah-tanah itu akan menyumbat di di dinding-dinding radiator. Nah, itu pastikan dicuci, harus sirip-sirip radiator itu jangan sampai ada yang menyumbat kotoran, karena itu akan berakibat nanti ke temperatur panas ya. Jadi radiator itu kalau misalkan habis bekerja di medan lumpur, nyungsep, si lumpur itu masuk ke radiator, menutup radiator. Nah, itu harus dibersihkan. Makanya di sini di depan radiator ini ada ramnya nih. Nah, ini ada ram, ada pengaman. Ini maksudnya supaya tidak ada ranting atau nusuk seperti gitu ya. Nah, ini ada ramnya, pengamannya. Dan untuk supaya lumpur-lumpur tidak terlalu masuk ke radiator. Tapi tetap kita harus bersihkan kalau kena lumpur. Oke. Nah, terus teman-teman untuk perawatannya lagi nih untuk winch. Nah, ini winch elektrik ini. Ya. Teman-teman, ini supaya awet, ini kan seling ya. Seling. Ini kalau supaya awet tali selingnya, teman-teman nanti pakai pelumas di sini, bisa pakai chain lube. Nah, di sini tinggal dibasahin aja di sini. Karena kalau misalkan ininya nanti lama kering atau misalkan sering kebasahan sama air, ke lumpur terus kering, ini nanti akan terkelupas ini serabut-serabut selingnya. Jadi supaya awet harus pakai pelumas ya. Oke, itu. Terus pengecekan baut-baut roda juga itu penting ya. Terus kalau misalkan bekerjanya di medan lumpur, teman-teman juga harus perhatikan bearing-bearing ya, bearing-bearing. Jadi jangan menunggu rusak dulu. Misalkan bearing roda. Nah, di sini kan ada bearing roda ya. Bearing roda di dalamnya itu. Jadi sekali-kali buka, dibersihkan, dikasih gemuk lagi, kasih stempet. Nah, terus yang belakang, ini kan yang belakang itu kan remnya rem tromol ya. Yang belakang itu kan remnya rem tromol. Nah, kalau misalkan kita habis bekerja di lumpur, misalkan lumpurnya sampai segini ya, otomatis si tanah itu akan masuk ke tromol, ke dalam. Jadi sekali-kali teman-teman juga harus perhatikan ini di servisnya itu dibongkar rodanya, dibuka tromolnya, dibersihkan. Lumpur-lumpurnya itu jangan sampai nanti di dalam itu
penuh di dalam tromol, karena itu akan merusak nanti karet-karet rem atau apa namanya master rem, seperti bukan master rem apa ya? Ya pokoknya untuk rem lah, seperti itu. Seperti kanvasnya juga nanti akan cepat rusak kalau misalkan banyak lumpurnya. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman. Kalau yang suka bermain off-road, teman-teman pasti paham lah cara merawatnya, oke? Cuma ini saya jelaskan bagi yang belum paham ya. Jadi itu tadi apa namanya, ganti oli gardan, ganti oli transfer case, terus memperhatikan air radiator, terus memperhatikan perawatan radiator, bearing-bearing roda-roda. Karena yang namanya roda itu dia pasti kalau ada lumpur akan masuk ke lumpur dan akan tertutup lumpur ya. Dan itu bisa ada kemungkinan lumpur itu masuk ke sela-sela bearing. Selanjutnya di kovel atau crease joint di sini. Nah, ini biasanya yang apa namanya, yang kalau masuk lumpur suka ini ya, suka cepat rusak ini crease jointnya yang ini. Nah, ini bisa teman-teman juga dilumasi crease joint seperti ini ya. Oke, itu mungkin jadi penjelasan dari saya mengenai ATV Cargo ini. Jadi perawatan untuk kaki-kaki itu hampir mirip dengan perawatan mobil-mobil off-road sebetulnya. Karena memang ini habitatnya di tanah, pasti yang akan lebih banyak harus diperhatikan itu kaki-kaki ya. Kecuali kalau dipakainya nggak dipakai di lumpur, jalan-jalan biasa ya, itu sih lebih gampang lah perawatannya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa apa namanya, membantu teman-teman yang sudah beli atau yang mau beli ATV Cargo. Yang berminat silahkan hubungi nomor WA saya atau nomor admin. Thank you.